Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Iqbal selaku ketua kelompok. Kemudian ada Julia Ashari, ada Vivi Elvira, ada Muhammad Faiz Kaidan, ada Joyce Evelyn Torano, dan Chelsea Marion. Nah, adapun pembahasan presentasi pada kesempatan kali ini adalah seorang tokoh bisnis, Pak Yusuf Kalla. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan biografi beliau. Nah, Pak Yusuf Kalla ini lahir di Watampone 15 Mei 1942, merupakan anak kedua dari 17 bersaudara. Nah, semasa mudanya Kalla banyak menghabiskan waktu untuk berorganisasi kepemudaan. Nah, pengalaman berkecimpung dengan organisasi ini berhasil mengantarkan Kalla untuk menjadi orang kedua di Indonesia pada tahun 2004 sampai 2009. Nah, awal nama Kalla ini dikenal pada tahun 1968 saat dirinya menjadi CEO NV Haji Kalla. Di bawah kepemimpinan Kalla, perusahaan NV Haji Kalla berkembang kian pesat dari semula hanya sekedar bisnis ekspor-impor menjadi meluas ke bidang perhotelan, konstruksi penjualan kendaraan, kelapa sawit, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, hingga telekomunikasi. Nah, karir politiknya ini juga bermula saat dirinya menjabat sebagai Ketua Pelajar Islam Indonesia cabang Sulawesi Selatan pada tahun 1960 sampai 1964. Nah, tidak berhenti di situ saja, berlanjut menjadi Ketua HMI cabang Makassar pada tahun 1965 hingga 1966. Nah, tak puas sampai di sana, pada tahun 1967 hingga 1969 Kalla menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin, dilanjutkan sebagai Ketua Dewan Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disingkat dengan KAMI pada tahun 1967 hingga 1969. Nah, bakat dagang yang diturunkan oleh sang ayah rupanya tak menguap sia-sia. Sebelum terjun di dunia politik, Kalla sempat menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah atau biasa disingkat dengan Kadinda. Nah, anak dari pasangan Haji Kalla dan Atira ini dulunya dikenal sebagai pengusaha muda dan perusahaan milik keluarga Bendera Kalla Group. Nah, adapun profil dari perusahaan Kalla Group itu sendiri merupakan satu kelompok usaha yang terbesar di kawasan timur Indonesia dengan kendali usaha berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan. Nah, saat ini Kalla Group terlibat dalam 8 bidang usaha dengan 24 subunit bisnis. Di antaranya adalah sektor otomotif, infrastruktur, energi, finance, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja perkenalan singkat dari biografi beliau dan profil perusahaan Yusuf Kalla. Yang pertama, leadership Yusuf Kalla. Tahun 1968, Yusuf Kalla menjadi CEO dari NV Haji Kalla. Di bawah kepemimpinan Yusuf Kalla, NV Haji Kalla berkembang dari sekedar bisnis ekspor-impor, meluas ke bidang-bidang perhotelan, konstruksi, penjualan kendaraan, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, kelapa sawit, dan telekomunikasi. Dalam perusahaannya, Yusuf Kalla termasuk dalam leadership. Menurut Yusuf Kalla, orang bisa meningkatkan kemampuan leadershipnya melalui 4 cara, yaitu membaca buku, mengikuti kursus, belajar dari role model, dan berbagai pengalaman. Yang paling efektif adalah belajar dari role model dan berbagai pengalaman. Menurut Yusuf Kalla, ada beberapa hal yang harus diperlukan dalam menjadi seorang pemimpin. Pertama adalah niat baik, logika, atau pengetahuan yang memadai. Lalu, harus ada nyali dan keberanian. Yang terakhir, dan tidak kalah penting, yaitu bahwa seorang pemimpin haruslah ikhlas. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang hierarki kepemimpinan Yusuf Kalla. Dalam memimpin perusahaannya, Yusuf Kalla telah mencapai hierarki level 5 atau eksekutif. Beliau memadukan antara pribadi rendah hati dengan profesional. Beliau juga memiliki ambisi tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk organisasi. Pemimpin level 5 adalah individu yang memadukan antara kerendahan hati yang ekstrim dengan kehendak profesional yang kuat. Bila terjadi sesuatu yang buruk, mereka akan bertanggung jawab sepenuhnya, dan ia tidak akan membanggakan dari hal yang ia capai. Bagaimana dengan personal karakteristiknya? Jadi, personal karakteristik beliau ialah nama lengkap dari Yusuf Kalla, yaitu Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla. Beliau lahir di Watampone, Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942.
Beliau beragama Islam dan berprofesi sebagai pengusaha serta memiliki kebangsaan Indonesia. Yusuf Kalla menikah pada tanggal 27 Agustus 1967 dengan perempuan yang bernama Haji Mufidah, dan sekarang mereka telah dikaruniai seorang putra dan 4 putri serta 9 cucu. Yusuf Kalla menempuh pendidikan di SMA Negeri 3 Makassar. Setelah itu, beliau melanjutkan di Universitas Hasanuddin di Fakultas Ekonomi pada tanggal 10 September 2011. Yusuf Kalla mendapat penganugerahan dari Dr. Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin Makassar. Sekian, terima kasih, saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Yusuf Kalla, apakah transformasional atau transaksional. Jadi Yusuf Kalla ini menggunakan gaya kepemimpinan di mana pemimpin menggunakan kekuasaan dan antusiasmenya untuk mendorong pengikutnya. Jadi, gaya kepemimpinan yang digunakan oleh Yusuf Kalla adalah gaya kepemimpinan transformasional. Dalam kepemimpinan transformasional, pemimpin bertindak sebagai role model, motivator yang menawarkan visi kegembiraan, dorongan moral, dan juga kepuasan terhadap para pengikutnya. Sebagai pemimpin, Yusuf Kalla berusaha untuk membawa orang untuk mencapai kemajuan dari waktu ke waktu dengan orientasi yang mementingkan hasil dan juga keuntungan yang nyata meskipun kecil. Jika disandingkan dengan partner yang visional dan memiliki pandangan ideal, maka itu akan menghasilkan kepemimpinan yang dinamis, efisien, dan berhasil mengarah kepada kesuksesan dan pencapaian tujuan. Seperti yang kita lihat sekarang bahwa Kalla Group telah berhasil untuk membentangkan sayapnya ke berbagai macam bidang bisnis yang membuktikan bahwa gaya kepemimpinan transformasional yang digunakan oleh Yusuf Kalla ini berhasil untuk mencapai tujuan mereka dengan kesuksesan yang diraih dalam berbagai bidang bisnis tersebut. Sekian materi dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai charismatic leader. Menurut saya, Bapak Yusuf Kalla tentunya memiliki sifat yang karismatik. Dapat kita lihat dari sifat sehari-hari beliau. Beliau merupakan sosok yang selalu menghargai orang lain dan juga dikenal sebagai sifat yang pantang menyerah dan selalu memiliki inisiatif yang tinggi. Secara emosional, Bapak Yusuf Kalla sendiri merasa sedikit terusik atau terganggu jika menghadapi situasi yang tidak efisien dan membuang-buang waktu. Namun, ia dinilai oleh responden survei memiliki stabilitas emosi yang cukup tinggi. Dalam mengambil keputusan, Yusuf Kalla cenderung lebih memilih untuk mengikuti pendapatnya sendiri jika ia merasa pendapatnya itu tepat. Ia cenderung akan tetap bertahan dengan pendapatnya kendati keputusan yang ia ambil itu tidak populer. Maka dari itu, Bapak Yusuf Kalla sering dikenal melakukan one-man show. Beberapa prediksi psikologis, Bapak Yusuf Kalla dapat bekerja di bawah tekanan saat menghadapi masalah yang berat atau kompleks, serta menghindari kelelahan psikologis. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai leadership dengan tokoh Bapak Yusuf Kalla. Bila ada salah dan kurang katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.